Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena lamatannya sehingga Dia menemukan kita di tempat ini. Memuji dan memuliakan namanya. Kita angkat hati kita, mari kita tundukkan kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Renungkan kasih-Nya Tuhan. Betapa sehingga Dia curahkan Roh Kudus-Nya. Kita angkat pujian kita yang perkara merasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran Roh Tuhan.
Shalom. 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 Oke, dengan kasih Tuhan saya akan semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang berkata ada satu sobatku yang setia. Ada
Kita angkat pujian kita yang berkata firman Tuhan, berita bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau, memperingati di mana Yesus telah berkorban bagi kami. Sekalipun kami tidak beribadah di gereja masing-masing Tuhan, tetapi hari ini kami berkumpul seperti jemaat mula-mula bersekutu berdoa memuji menyembah Tuhan. Kiranya Roh Kudus Allah mengurapi kami bersatu Tuhan. Kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Waktu ini tidak kami sia-siakan. Kami memberikan hati kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati anak-anak-Mu hari ini Tuhan yang bersyukur kepada Engkau. Bahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada yang berdoa, menyembah, bahkan memuliakan Engkau Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi Tuhan. Karena kami tahu bukan keinginan kami berada di rumah, tetapi karena situasi COVID-19 yang ada saat ini Tuhan. Bahkan Tuhan berkuasa atas Indonesia ini, Tuhan memulihkan Indonesia ini, sehingga kembali kami setiap hari Minggu, bahkan setiap momen-momen hari besar untuk mempermuliakan Engkau di tempat baik suci-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi terlebih dahulu hamba-Mu yang bodoh ini,
Urapi terlebih dahulu hamba-Mu yang sederhana itu Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan hamba-Mu sampaikan, kami mendapatkan renungan yang luar biasa dalam kehidupan kami, untuk memperingati bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, berbicara oleh Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Haleluya, amin. Shalom. 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 Belum keras suaranya. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur ya. Mungkin ini sejarah pertama ya bagi kita. Saya sampai usia saya sampai saat ini baru sejarah pertama saya beribadah di rumah untuk memperingati Paskah. Ya, mungkin usia saya 28 tahun ya. Semenjak lahir sampai sekarang baru ini yang pertama sekali tidak ke gereja memperayakan Paskah. Tetapi satu hal ini menjadi renungan bagi kita. Kita teringat kepada ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, sebelum kematian anak sulung, Allah juga sudah berpesan, kamu mengurung diri di rumah. Malam ini juga aku akan lewat. Malam ini juga aku akan lewat dari rumah, dan setiap darah yang ada di ambang pintu, aku akan melewati itu, bahkan kematian tidak ada di tempat itu. Nah, Paskah identik, sahabat-sahabatku, Paskah identik dengan darah. Ya, kita akan belajar, buka di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan aman. Ya. Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang kuat. Ya, 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini luar biasa firman Tuhan. Saya ulangi ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, renungkan. Ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, inilah semenjak di perjanjian lama pun setiap orang melakukan dosa harus darah yang ditumpahkan baru terjadi pengampunan. Jadi Paskah dengan di perjanjian lama dengan Paskah di perjanjian baru sangat-sangat berhubungan, yaitu titik temunya adalah di darah. Ya, Paskah di perjanjian lama ketika Allah mau menulahi seluruh bangsa rakyat Mesir, ya, tulah terakhir, ya, taruhlah darah di ambang pintu, berbicara tentang darah. Ya. Bahkan di kitab imamat setiap orang yang melakukan dosa harus membawa kambing domba, ya, dan ditumpahkan darahnya biar terjadi pengampunan. Tetap juga berbicara darah. Bahkan di perjanjian baru darah Yesus sendiri tercurah. Tetap juga berbicara tentang darah. Nah, perhatikan teman-teman, saya renungkan firman Tuhan ini, ternyata pengampunan itu gak gampang. Betul? Kalau pengampunan itu gampang, kenapa harus darah? Karena darah berbicara nyawa. Ya, karena darah berbicara nyawa. Karena saking mahalnya pengampunan ini, karena saking sulitnya pengampunan ini, makanya kita jangan suka-suka membuat orang sakit hati. Amin? Amin? Ya, jangan suka membuat orang sakit hati. Ya, sering sekali orang yang sudah tahu firman Tuhan yang sering menyakiti hati orang. Ya, sering sekali orang yang sudah tahu firman Tuhan sebenarnya yang paling pedas kata-katanya. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Nah, hari ini kita merenungkan 2019 tahun yang lalu Yesus telah mati di kayu salib, menumpahkan darah. Bahkan 10 langkah penderitaan Tuhan Yesus, sampai yang terakhir dia katakan sudah selesai. Ya. Sampai yang terakhir dia berkata sudah selesai. Mulai jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi Golgota. Terakhir dia menghembuskan napas, dia katakan sudah selesai. Nah, tugas kita hamba-hamba Tuhan, tugas kita adalah murid-murid Tuhan, tugas kita pelayan-pelayan Tuhan adalah melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus dengan memberitakan firman Tuhan. Saya bangga, ya, saya katakan sama adik saya Muel, bangga mereka besok beribadah, ya. Karena tadi malam jam 12 saya merenungkan ini teman-teman,
Ya, saya buat sempat di status adalah malam ini adalah malam berjaga-jaga buat kita. Coba buka di dalam Matius 26. Ya, Matius 26. Ya, ini renungan kami dengan adik saya tadi malam. Ya, sehingga kami berdoa mulai jam 12, ada sekitar 30 menit. Ya, kami berdoa menyembah Tuhan. Ya. Coba buka di dalam Matius 26 Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 41. Ya, Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 41 saya bacakan. Ini sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini." Dia katakan apa? "Duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk apa? Berdoa." Saya rindu tadi malam saudara ya mengambil doa, ya, untuk mengingat, untuk menyambut Paskah, ya, untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud, apalagi dan berdoa, ya. Lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Nggak tahu tadi malam saudara tidur sebelum berdoa, saya kurang tahu. Ya, sedang tidur. Ya. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika saya baca ini tadi malam, saya renungkan sekitar setelah kami bermain-main dengan dia tadi malam, kita bermain-main, ya, bermain kafe. Setelah itu saya masuk ke kamar, saya membaca kebenaran firman Tuhan. Setelah itu saya merenungkan, saya panggil adik saya Manuel, kita berdoa, ya. Nah, setelah berdoa kami menyembah Tuhan. Saya rasakan hadirat Allah bekerja, ya. Dan saya juga kita tadi berdoa, ya, memulai ibadah kita, kurasakan kasih-Mu Tuhan, ya, curahkanlah kuasa-Mu. Ini saya renungkan, ya, sekalipun kita memang tidak gembala, tidak pendeta, ya, tetapi untuk perkara masuk surga itu bukan berbicara pendeta atau gembala pintar berkhotbah atau tidak, tetapi keseharian kita mau melakukan firman Tuhan, ya. Setidaknya kita membaca kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Saya renungkan ini tadi malam sehingga kami melakukan doa. Saya rindu, ya, 3 hari ke depan mulai Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Ini Minggu juga akan kembali dirayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, mari tetap teman-temanku, mari tetap melayani Tuhan, mari tetap berdoa. Ya, ingat kembali tema kita tadi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi begitu mahalnya pengampunan ini, sehingga Allah menebusnya dengan darah, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang dan anak, ya, tetapi darah dengan nyawanya sendiri. Ya, kalau kita berbicara secara historika atau sejarah, ya, di bangsa Yahudi, bahwa orang yang disalib itu adalah orang kafir, orang yang berbuat najis, orang yang jahatnya luar biasa. Itulah yang disalib sebenarnya. Tetapi Yesus disalib bukan karena dia najis, bukan karena dia orang yang bersalah, tetapi menggantikan dosa kita. Ya, itu menjadi renungan bagi kita. Makanya Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Ya, biarlah renungan kita yang singkat ini menjadi rema bagi kita. Mari kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Salibnya selama mulia. Yesus. Terima kasih.
kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami, salib-Mu sebagai bukti begitu Tuhan mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang memberikan hati untuk beribadah kepada Engkau. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunannya. Dan itu Engkau genapi, Engkau tumpahkan darah-Mu sampai Engkau mati di kayu salib Tuhan. Kami serahkan perkara kehidupan kami ke dalam tangan